Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam, Bu. Yang terhormat Bapak Adi Supriyatna Mkom selaku Kaprodi SIA Kampus Utama. Yang terhormat Bapak Ronald Hartadi selaku Head of HRNGA PT Geraha Bumi Hijau. Yang terhormat Bapak Bambang Hermansyah, SPSI CGA CGI selaku pemateri pada kegiatan kita hari ini. Beserta segenap hadirin webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar Global Future is in Your Hand dengan tema Kenali Potensi Diri dalam Meraih Karir Gemilang di Era Disruptif. Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Utama Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita dapat sehat selalu. Amin. Bu Syifa monitor, Bu. Ya. Oke, nanti kita play video dulu ya, Bu. Ya. Silakan Pak Rifki.
salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Supriyatna MKom selaku Kaprodi SIA Kampus Utama. Yang terhormat Bapak Ronald Hartadi selaku Head of HR&GA PT Graha Bumi Hijau. Yang terhormat Bapak Bambang Hermansyah SPSI CGA CGI selaku pemateri kita pada kegiatan webinar hari ini. Beserta segenap hadirin webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar Global Future is in Your Hand dengan tema Kenali Potensi Diri dalam Meraih Karir Gemilang di Era Disruptif. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang dengan tulus ikhlas menyempatkan diri untuk hadir dalam acara webinar Global Future is in Your Hand dengan tema Kenali Potensi Diri dalam Meraih Karir Gemilang di Era Disruptif. Semoga amal baik para hadirin semuanya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tujuan kegiatan webinar karir pada hari ini diselenggarakan agar para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya program studi Sistem Informasi Akuntansi, dapat mengetahui bahwa setiap individu dituntut untuk lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dalam setiap perubahan. Kemudian diharapkan mahasiswa Prodi Sistem Informasi dapat lebih optimis dan berani untuk mencoba hal yang baru, serta berpikir positif dan berada di lingkungan yang positif. Hadirin yang saya banggakan, atas nama pembawa acara, izinkan perkenalkan diri, saya Siva Faujia, selaku MC pada acara webinar hari ini, untuk membacakan tata tertib acara pada kegiatan webinar malam ini. Pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara yang dipersilahkan berbicara menyampaikan pemaparan materi dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat webinar berlangsung. Kedua, saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan menyiapkan audio. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirimkan pesan kepada panelis. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari narasumber selesai. Pertanyaan akan dibatasi sesuai dengan waktu yang disediakan. Pada sesi tanya jawab atau diskusi, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur chat atau memberikan raise hand atau angkat tangan dengan menyebutkan nama dan asal kampus, kemudian pertanyaan yang ingin diajukan. Peserta dilarang menyebarkan tautan yang mengandung sara atau ujaran kebencian serta tidak sesuai dengan semangat dan tujuan acara. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon untuk tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Materi dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan oleh panitia di penghujung acara. Peserta wajib mengupload bukti kehadiran webinar dan mengisi kuesioner melalui link yang akan dibagikan oleh panitia di penghujung acara. E-sertifikat dapat diunduh melalui halaman likan.bsi.ac.id. Ya, hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa,
Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan webinar pada malam hari ini, antara lain sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, foto bersama. Dan diakhiri dengan penutupan. Demikian cara yang akan kita lalui bersama. Sebelum acara lebih lanjut, marilah kita bacakan. Buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi acara ini bermanfaat untuk kita semua serta kelancaran dan kondusif pada acara malam hari ini. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dengan sikap sempurna. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar Global Future is in Your Hand yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Hermansyah, SPSI CGA CGI. Ya, saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Beliau memiliki specialist skill sebagai berikut. Beliau memiliki leadership development, business development, sales development, HR and development, including talent mapping, recruitment, and training, dan public speaking. Kini, Bapak Bambang Hermansyah bekerja sebagai manajer HR and GA pada PT Graha Bumi Hijau. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Bapak Bambang Hermansyah, SPSI CGA CGI. Kepada Bapak Bambang Hermansyah, SPSI CGA CGI, kami persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua, teman-teman BSI. Terima kasih Bu Siva yang sudah dari awal memperkenalkan. Jujur saya tegang loh dari tadi masuk loh. Persiapannya luar biasa dan saya lihat di bawah itu partisipannya nambah terus ini.
Waduh, walaupun saya sudah sering ngomong itu saya juga tegang lama-lama, Bu. Nah, terus kemudian saya juga mau terima kasih selain ke Bu Siva, ke Bu Mari Rahmawati yang sudah kontak-kontakan. Saya dapat info kontak-kontakan dengan tim saya, Mbak Dela. Nah, Ya, terima kasih kembali Pak. ya, Bu. Ya, Bu Mari Rahmawati. Iya Pak. Mungkin kenal dengan salah satu alumni BSI, Bu. Dia itu salah satu kenal. Dia salah satu PIC kunci di IT di kantor kami loh, Bu. Kita sangat-sangat berterima kasih dengan dia. Namanya Kakak. Iya. BSI Kakak adik. Oh. Dia bilang salam Pak katanya. Oke, salam kembali Pak. Ya, iya. Kebetulan mahasiswa saya dulu Pak. Iya betul. Dia bilang kayaknya kenal tuh Pak, Bu Mari Rahmawati. Oh nanti saya salamkan deh. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Baik. Nah, teman-teman BSI, ini walaupun ini udah keberapa ya? Udah 5 kali ya. Saya go to kampus bersama teman-teman dari HRD kita nyebutnya Geraha Bumi Hijau itu GBH gitu. Nah, kita udah beberapa kali online training, online seminar, dan ini kalau nggak salah ini yang kelima dengan BSI. Nah, sekali lagi saya sangat surprise dari persiapannya, videonya saya nyimak dari awal, dan tadi jujur saya itu udah cukup tegang karena takut tidak tiba tepat waktu karena macet di jalan. Oke, mempersingkat waktu, saya mau kenalin dulu nih teman-teman. Apa sih itu Geraha Bumi Hijau? Geraha Bumi Hijau kalau dari namanya nggak terkenal, tapi kalau saya sebut namanya TESA Tisu, teman-teman pasti kenal. Tisu ya TESA gitu. Jadi TESA itu artinya sebenarnya tisu Indonesia kita nyebutnya gitu. Nah, kita udah berdua udah lama banget. Berapa orang? Oke. Oke. Nah, kita udah berdiri itu sejak 1986. Kalau teman-teman mau tahu itu ini dulu TESA Tisu itu grupnya Kompas. Grupnya Kompas. Tapi sejak 2018, ya 2 tahun belakangan ini, TESA berpisah. Dia sudah tidak dengan dulu namanya Geraha Kerindo Utama, punyanya Kompas. Sekarang dia pindah menjadi PT Geraha Bumi Hijau per 2018. Investor baru, dia sudah menarik diri. Nah, segala produk, segala macam itunya tidak berubah, hanya berpindah ke pemilikan. Oke, kalau tisunya silakan lihat di Indomaret, lihat di Alfamart, itu tisu-tisu kita banyak. Tapi teman-teman jangan salah, kalau teman-teman beli tisu Indomaret, atau tisu Alfamart, atau tisu Superindo, teman-teman lihat itu diproduksi oleh siapa. Kalau PT Geraha Bumi Hijau ya berarti itu oleh kita. Mereka Indomaret segala macam itu mereka minta kita yang bikin, tapi mereknya dari mereka gitu. Jadi kita nyebutnya private label. Oke, mungkin boleh skip yang Bu. Oke. Nah, ini sekilas gambaran ya produk-produk kita. Boleh di next juga. Nah, kita itu jualan tuh kalau di Indonesia lokal ya yang sebelah kanan. Yang produk sudah jadi, namanya tisu jadi, converting. Nah, tapi kalau kita kirim ke luar negeri, jadi kita banyak itu di Asia memang, Bangkok, Thailand, Singapura, Malaysia, gitu. Afrika pun ada ke kita. Kita kirimnya itu gulungan besar. Nah, kalau lihat itu, kalau gambar kesannya gulungannya kecil, tapi itu besar banget. Itu kayak raksasa. Nah, itu kita kirim ke sono, tisu yang memang begitu, nanti mereka olah di sana, mereka jadikan merek mereka di sana. Gitu. Jadi kita pasar kita ada 2 gitu. Oke, boleh next. Dipastikan karena memang brand kita juga kuat dan permodalan kita juga kuat, kita itu 100% pulp kayu hutan industri yang dapat mengurangi penebangan liar. Jadi kita tuh memang komit pada lingkungan gitu. Walaupun mungkin
potong pohon nih segala macam, tapi kita sudah punya namanya sistem yang memang kita kelola dengan baik begitu. Dan kita itu benar-benar murni produk-produk dengan yang ramah lingkungan gitu, dan itu kita punya sertifikasinya. Mungkin boleh di next, Bu. Nah, produk kita dulu itu ada dinasti. Sekarang produk kita namanya cuma 2, Tesa dan Multi. Walaupun produksi kita tuh tersebar di mana-mana, yang tadi saya bilang ada Indomaret, ada Alfamart, ada Superindo, tapi kan kita nggak bisa bilang itu punya kita. Kita hanya bantu produksi. Gitu. Oke, boleh next. Dari 2007 sampai 2017, 10 kali dalam 10 tahun kita berturut-turut menjadi brand yang terdepan. Tesa raih Top Brand Award. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita punya sertifikasi Forest Stewardship Council, itu merupakan bukti bahwa kami peduli lingkungan. Jadi nggak sembarangan nih kalau kita dicap seperti ini, berarti kita memang diakui bahwa cara kita mengelola tisu itu benar-benar ramah lingkungan. Itu banyak tisu-tisu lokal, memang mereka bisa bikin, cuma ya belum tentu mereka punya sertifikasi seperti ini. Makanya kita benar-benar jaga. Nah, itu kita sebutnya tuh kalau teman-teman nanti kintas gitu. Ya, saya sebutnya begitu. Nah, itulah yang dikatakan ekoplast. Jadi kalau misalnya dia terurai ke tanah atau amit-amit kita lagi jorok lah, terbuang nggak di tong sampah, ya dia akan diurai oleh mikroba tanah gitu. Jadi lebih safe lah kalau bilang ngomongin pencemaran lingkungan. Nah, kita concern di situ. Salah satu. Tapi memang sih agak mahal sih. Karena memang dari kemasannya aja udah. Ini saya bilang ya, teman-teman, PT Geraha Bumi Hijau berkomitmen melakukan inovasi tanpa merusak lingkungan. Nah, tisu ya Tesa. Sekilas itu saja yang bisa saya jelaskan, company profile, berarti udahan ya, Bu ya. Oke. Nah, kita, Bu. Nah, ya. Ini kayaknya saya juga agak internetnya agak kurang ya. Jadi begini, sesuai judul, era disruptif. Era disruptif itu apa sih? Teman-teman, saya searching juga, saya cari tahu juga, teman-teman, saya coba gali. Halo, Pak Bambang. Ya, halo Pak Bambang. Ya, Bu, ya. Saya agak ngelek-ngelek nggak suara saya? Iya, betul Pak. Sebentar, saya coba ganti koneksi dulu. Sebentar, ya, nggak apa-apa. Silakan Pak, silakan. Sebentar ya, saya switch dulu. Sebentar ya. Sudah tes, Bu Siva? Sudah? Ya, sudah terdengar, Pak. Sudah lebih oke ya? Oh ya, maaf saya pindah jaringan tadi. Oke. Ya. Teman-teman, tadi kalau kita ngomongin era disruptif, umumnya itu
adalah masa di mana banyak bermunculan. Ini saya baca ya, jadi bukan kata-kata saya. Ini bukan kata-kata saya. Era disruptif adalah masa di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat. Kita garis bawahi, inovasi yang tidak terlihat. Tidak disadari oleh organisasi, instansi, perusahaan, atau lembaga yang telah mapan. Sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang ada di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem lama tersebut. Nah, apa artinya teman-teman era disruptif ini? Bentar. Oke. Era disruptif berarti situasinya itu teman-teman kalau tahu sejak pandemi Maret ya kalau nggak salah 2019 awal-awal tahun lah 2019 itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak kuat. Kita termasuk hoki bertahan karena satu kita termasuk bahan utama yang dibutuhkan orang tisu. Apalagi ketika waktu pandemi menggila gitu. Orang beli tisu itu tuh udah panik buying itu udah situasi panik. Jadi kita produksi itu tuh orang malah ngedrop, kita malah tinggi. Nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan yang seolah-olah besar, kuat, malah hancur karena tadi kata-kata tadi, dia tidak bisa bertahan di era disruptif. Pada malam ini saya akan share halo. Ya. Pada malam ini, teman-teman saya akan share pengalaman kita dari sisi HR buat teman-teman nih yang mungkin ada alumni juga atau yang mungkin lagi mau nge-apply kerja atau yang gimana sih dunia kerja sekarang? Gimana sih caranya gue bisa bertahan gitu, pesaing gue banyak segala macam, bla 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 bla. Kita mau share, tapi kita tidak bilang bahwa saya tidak bilang bahwa apa yang saya sharekan ini adalah 100% pasti. Cuma teman-teman ambil intisarinya. Oke, kita mengacu pada era disruptif. Ingat sekali lagi, era disruptif. Era di mana kita... Maaf, ada suara lewat. Nggak apa-apa. Ya. Nah, nggak apa-apa. Ya. Nah, pada malam ini, kalau sempat saya akan ceritakan dua ke teman-teman, yaitu bagaimana teman-teman mempersiapkan diri nih. Kan kalau kita mau berkarir, langkah kita berkarir adalah kita ketok pintu kan, yaitu ketok pintu rumahnya perusahaan, which is penjaganya ya HRD kita gitu. Kita menyeleksi nih, layak nggak masuk nih. Nah, teman-teman, kita mau ceritain gimana sih HRD melihat orang-orang yang dianggap layak masuk ke dalam rumahnya perusahaan itu. Nah, kalau sempat waktunya pas gitu, saya akan ceritakan juga bagaimana sih kira-kira kalau udah masuk ke dalam rumah itu. Nah, teman-teman pernah nonton kan atau pernah tahu namanya berebut rumah itu, tinggal di rumah itu sampai bertahan di rumah itu. Siapa yang bertahan pada akhirnya? Apa sih penghuni terakhir ya kalau nggak salah dulu. Itu udah lama sekali. Nah, kira-kira begitu. Siapa yang bisa bertahan? Teman-teman akan menemukan 180 derajat itu sangat berbeda dengan apa yang teman-teman kenali kalau kalian teman-teman belum masuk. Oke. Saya mulai dengan materi pertama. Judulnya sih sama saja semuanya. Oke, Bu, boleh next, Bu? Slide-nya. Ya, next saja slide-nya. Nah, oke. Pertama-tama, teman-teman harus tahu, kan tadi saya udah bilang, HRD itu penjaga rumah, satpam. Satpam dipercaya untuk menyeleksi orang yang masuk ke dalam rumah. Gitu. Tapi satpam yang pangkatnya tinggi lah gitu. Jadi karena dia dipastikan nih boleh terima orang apa enggak gitu. Nah, teman-teman harus tahu, HRD itu mikirnya kayak gimana sih untuk menerima tamu? Dia punya kualifikasi seperti apa sih untuk menerima teman-teman gitu. Nah, kita itu kalau mau apply satu pekerjaan, misalnya kita buka lowongan pekerjaan teknik informasi staff, begitu kira-kira teman-teman.
itu bisa seminggu loh atau 2 minggu loh kita benar-benar tektok sama calon bos kalian kalau kalian diterima. Kita nego gitu. Ini maunya kita orangnya mau kayak gimana sih? Dari bentuk orangnya, orangnya tuh harus yang larinya jalannya cepet. Karena kita mau dia cepet gitu. Orangnya tuh kita mau carinya tuh ngomongnya tuh lemes, bawel, biar bisa ngomong sama bos-bos lain gitu. Nah, ini yang kita rancang ke dalam iklan. Nah, makanya, orang kayak gini tuh harus perempuan. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ada iklan, diharuskan, diwajibkan perempuan. Pasti ada embel-embelnya sebenarnya, mungkin karena perempuan lebih berani mungkin, lebih berani ngomong, bawel gitu, lebih berani ini, banyak hal gitu. Nah, teman-teman harus tahu gitu. Nah, apa yang kita ekspektasikan ketika kita mau terima teman-teman masuk? Yang kita ekspektasikan itu adalah kita mau cari orang yang mirip sama kita. Kita mau cari orang yang tahu bagaimana menjalankan isi rumah kita. Jadi walaupun saya ngomong to be true aja, mau kalian pinter banget, mau kalian luar biasa banget gitu, ngomong ekstrimnya ya, luar biasa banget. Kalau Anda chemistry-nya nggak masuk dengan kita, susah. Tapi IPK tadi saat karena kuliah lulus, terus saat Anda mulai nge-apply, terus Anda ini, itu pintu utama masuk. Tapi chemistry lagi-lagi yang kita cari. Apakah Anda punya chemistry itu? Nah, nanti saya akan ceritakan chemistry lebih detail. Mungkin Anda berpikir saat saya ngomong gini, ya kalau gitu saya nggak bisa nge-apply sembarangan dong, Pak. Chemistry-nya belum tentu sama dong sama tempat Bapak, Tesa Tisu. Gitu. Yang harusnya kayak Bapak dong, bawel ngomongnya gini gitu. Saya kan pendiam. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Tapi saya katakan chemistry yang dimaksud berbeda, bukan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita next, Bu. Boleh? Nah, saya suka dengan kata-kata unlisted kriteria. Masih refer ke slide sebelumnya. Sekali lagi ingat, ini konteksnya kita lagi ngomongin bagaimana kita bisa dilihat, gitu. Bagaimana kita bisa mengenal orang-orang penjaga pintu itu sehingga kita dibolehkan masuk, gitu. Nah, unlisted kriteria yang tidak terbaca. Teman-teman harus belajar mengenal. Contoh saya, saat saya melamar ke PT Geraha Bumi Hijau, saya cari tahu dulu PT Geraha Bumi Hijau itu profil perusahaannya seperti apa. Nah, saya suka banget ketemu, memang sih namanya kita uji coba kan, kita nge-apply ke banyak-banyak. Saran saya ke teman-teman, kalau teman-teman mau nge-apply ke banyak perusahaan, coba cari 1, 2, atau 3 perusahaan yang kira-kira teman-teman benar-benar fokusin, belajar, kenali, yang teman-teman mau. Kayak dulu saya nge-apply ke Astra, saya tuh sebulan lebih saya pelajari Astra. Saya nge-apply ke Astra. Gitu. Karena saya tahu yang nge-apply ke Astra itu luar biasa banyak. Gitu. Nah, saat saya nge-apply ke Astra, saya cari tahu yang interview saya siapa namanya. Dia punya media sosialnya apa segala macam. Oh, gayanya orang-orang di Astra seperti ini. Gitu. Gayanya orang-orang di Geraha Bumi Hijau seperti ini. Benarkah? Belum tentu benar, tapi Anda sudah mengenal lebih dahulu di awal. Nah, paling gampang itu sebenarnya kulturnya perusahaan. Sekarang kan paling gampang di era disruptif ini kita bisa melihat. Anda bisa cari tahu tentang saya, Anda bisa cari tahu tentang PT Geraha Bumi Hijau, cukup buka IG kalian @tesatisu, @tesayatisu atau @tesayatisu_karir. Anda langsung bisa lihat kok, oh begini toh Tesa orang-orangnya. Oh begini toh. Nah, Anda bisa pelajari. Oh, warnanya begini. Nah, itu. Kalau Anda pelajari itu, Anda minimal tidak 0 waktu datang untuk interview. Itu bisa jadi bahan Anda. Nah, oke, kita next. Ini masih yang luas nih. Gitu. Kita next. Boleh? Next, Bu. Izin bertanya bagaimana melatih public speaking. Nanti saya jawab ya, begitu sesinya. Nggak apa-apa. Oke. Saya kasih tahu ya, saya bisa ngomong kayak gini, itu saya butuh waktu lama sekali. Saya tuh fobia loh, maksudnya takut loh ngomong depan banyak orang.
gitu. Saya kasih tahu. Tapi saya bisa berani begini ya coba-coba sebenarnya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ngomongin penjaga pintu. Kita bisa tahu, kita bisa undang teman-teman. Misalnya saya lagi buka lowongan, saya bisa undang teman-teman di sini apa? 225 orang ini ceritanya gitu, sekitar 200 orang gitu, di luar panitia, dikurangi panitia lah gitu. 200 orang nge-apply ke PT Geraha Bumi Hijau. Itu menurut Anda banyak nggak? Banyak kan? 200 orang nge-apply ke saya, terus saya harus baca CV. Gitu kan? Perhatikan, saya baca CV, dan orang yang baca CV Anda itu paling cuma 1-2. Saya sama Dela mungkin, atau Dela sama siapa? Dela sama Daniel, atau Dela sama siapa? Nah, itu kalau Anda tidak eye-catching, repot. Bisa jadi, saya percaya kok, kita semua punya sifat, tanda kutip, nanti-nanti aja. Ya, udah baca ke 100 CV. Ya udahlah, nanti-nanti aja lah, kayaknya udah oke nih orang ke 100, padahal masih ada 100 lagi. Kasian kan? Itu yang terjadi loh di HRD. Saya kasih tahu. Kita hanya melihat mereka-mereka yang eye-catching. Gitu. Jangan kira, wah gue kan pinter, IPK gue tinggi, terus gue ini, gue itu. Tapi Anda nggak jago masuk ke dalam. Ya maaf, nggak kelihatan. Padahal Anda bagus. Nah, makanya kenapa kita HRD suka bilang, kok susah ya cari orang bagus ya? Ya orang bagusnya ketinggalan di belakang. Kira-kira begitu. Nah, makanya saya hari ini, termasuk hari ini, saya ngajak teman-teman ini, saya pengen orang bagusnya bisa maju ke depan. Kira-kira begitu. Nah, your CV. Teman-teman kalau ngomongin CV, isinya apa sih? Kepada YTH, HRD, manajer, terus nama saya bla 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 gitu. Terus isinya pendidikan segala macam. Sekarang saya tanya dari teman-teman, berapa banyak yang copy paste CV? Pasti banyak, termasuk saya. CV saya copy paste. Tapi HRD nggak lihat itu, teman-teman. HRD nggak lihat copy paste CV teman-teman. Tapi HRD melihat saat teman-teman bikin CV itu, isinya apa? Anda mau ngomongin apa? Kadang-kadang kalau kita ngomongin terlalu banyak, makanya kan sekarang teman-teman kenal istilah CV 2 lembar, CV 1 lembar, keren. Ya tapi kalau penataannya jelek ya sama aja gitu. Nanti kalau bisa saya minta izin ya Bu ya. Saya dikasih akses share screen, saya mau kasih contoh CV-CV yang sudah saya screenshot biar teman-teman bisa lihat. Silakan, Pak. Ya. Oke. Setelah dari CV, yang paling penting itu respon. Nah, saat Anda kirim CV, saya kasih tahu. Kalau Anda kirim doang, terus Anda tidak ada prolog yang baik. Kata pembuka, Dear Bambang Hermansyah, Dear HRD Manager, gitu. Saya nggak minta ngejilat. Bla bla bla, saya melihat PT Geraha Bumi Hijau itu keren sekali ini. Ya, nggak usah. Dear HRD Manager, perkenalkan saya adalah ini. Saya dapat info ini. Dah, sekilas saja. Kita tahu Anda punya greetings yang baik gitu. Greetings, pembuka yang baik begitu. Nah, saya banyak loh sering ketemu dan itu mungkin CV-nya itu bagus-bagus. Kirim CV teman-teman, dia kirim mental gitu. Jadi nggak nyampe ke email saya. Dia forward lagi emailnya, tapi di kata-katanya kalau kita forward kan suka ada tulisan diteruskan, terus ini email sebelumnya apa-apa. Itu tandanya apa? Sorry itu saya malas sekali ya untuk mengedit, untuk bikin rapih. Saya merasa terhina sebagai HRD. Anda kirim sembarangan, berarti apa? Kita mikirnya ada macam-macam. Berarti orang kayak gini kalau masuk kerja tipenya begini. Nah, kira-kira begitu. Itu yang teman-teman harus tahu. Attitude, sikap kita pertama kali. Apakah kalau kita mau dihormati, hormatilah orang yang mau kita apply. Kira-kira begitu. Sekali lagi saya bilang bukan menjilat atau kiss ass your boss. Bukan. Saya tidak pernah menjilat interviewer saya. Saya selalu ngomong apa adanya, nggak diterima ya udah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, subject purpose, kalau teman-teman misalnya kita suka bilang, jangan lupa ya subject emailnya IT, staff, apa gitu. Pastikan teman-teman ikuti petunjuknya. Nggak usah dikeren-kerenin gitu. Kenapa? Karena kita nanti pas lihat CV begitu banyak, kita nanti cari orang yang subjeknya seperti itu. Kita akan dahulukan mereka gitu. Nah, itu ngomongin CV. Saya share screen ya.
Sebentar. This will stop to other screen. Maaf ya, saya share screen. Izin ya, Bu ya. Silakan, Pak. Kelihatan teman-teman? Bu Siva kelihatan? Lihat, Pak. Sudah. Sebenarnya CV ini bagus, teman-teman. Apa yang nggak bagus kira-kira? Mungkin Bu Siva bisa tahu? Apa ya? Saya lihat langsung. Fotonya, Pak. Hah? Fotonya nggak pakai sendal. Betul Duduknya, Pak. sekali. Sekarang kita latih ya, kita latih sensing kita ya, kepekaan kita ya. Kan saya udah bilang, CV itu bisa copy paste. Ini saya bisa copy paste CV ini. Tinggal saya ganti, saya muka gini aja, senyum gitu. Mungkin dia benar, besar kan? Nggak peduli. Nah, HRD itu tidak pernah bisa tahu Anda itu benar apa enggak ketika nge-apply, tapi kejujuran Anda diutamakan. Nah, kalau ini saya nggak ngomong jujur apa enggak, cuma sayang sekali CV dia yang bagus, hancur karena foto dia. Berarti saya bisa nebak dong, attitude orang ini kira-kira apa nanti kalau kerja. Susah diatur, selengean, kira-kira. Makanya, kalau mau kirim sesuatu, make it perfect sekaligus gitu. Ini contoh pertama. Oke. Saya share screen lagi. Ini jangan alma maternya KBS ini. Mirip, Pak. Teman-teman, saya CV-CV yang saya kasih lihat ini bukan CV hasil kita review dari orang nge-apply ke kita ya. Ini saya ambil dari Google. Jadi saya nggak berani, saya nggak mau share CV-CV orang yang memang sudah masuk ke kita. Ini memang yang ada di Google aja. Dan itu pun muka-mukanya saya, nama, nomor handphone saya hapus gitu. Nah, kira-kira bagus nggak CV ini teman-teman? Rapi. Ya, bagus. Nah, ini CV ini bagus. Tapi akan lebih bagus kalau warnanya lebih cerah. Kayaknya kurang cerah kan? Nah, permainan warna itu penting saat kita mata udah lelah terus lihat warna enak. Nah, CV ini bagus kok, gitu. Terus kemudian saya share lagi satu lagi terakhir teman-teman. CV ini bagus nggak? Bagus sebenarnya, tapi lagi-lagi fotonya. Itu sayang. Kurang sopan, Pak. Kurang sopan. Sekarang teman-teman posisikan diri teman-teman, makanya posisikan diri kita saat kita mau apply. Gitu. Saat kita mau apply. Ya, saya mau orang datang ke saya dengan sopan dong. Dengan baik. Kira-kira begitu. Kami pun berharap begitu. Itu. Nah, padahal saya nggak tahu. Ini aja tulis Pajajan apa Pajaran, saya kurang tahu lah gitu. Terus segala macam, dia punya blog segala macam, punya web design segala macam, baru bagus sebenarnya, bisa kita coba. Tapi kenapa kita bisa mudah mereject? Kenapa? Ya tadi. Oke. Bu Siva, saya yang share aja kali ya. Boleh, Pak. Dari materi saya ya, biar nggak repot ya. Umam. Oke, kelihatan Bu? Sudah terlihat jelas, Pak. Iya, takut repotin, Bu. Oke. Oh, ini beda. Sebentar. Yang satunya lagi. Oke. Nah, itu gerbang pertama CV Anda kita lihat. Gitu. Gerbang kedua mengenai saat Anda dipanggil. Saat Anda datang ke perusahaan itu. Komitmen. Berarti kan, kalau memang Anda ditelepon, tidak bisa hari itu, ya ngomong saja, nggak apa-apa. Maaf, saya tidak bisa, boleh ada hari lain. Kejujuran kan. Tapi pas udah oke, ternyata nggak datang. Kira-kira HRD mau manggil lagi nggak? Enggak. Tidak akan, walaupun Anda sebagus apapun. Lihat, dari tadi saya belum ngomongin IQ loh. Belum ngomongin kecerdasan,
hasil kalian kuliah loh. Saya dari tadi belum ngomongin itu. Karena kenapa? Anda nge-apply dengan lulusan misalnya S1 atau D3, kami udah percaya Anda pintar. Gitu. Itu aja. Nah, dari tadi yang kita lihat apa? Orang yang kira-kira bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang lain, segala macam. Karena kenapa? Ini penting. Gitu. Nah, saya kasih contoh. Kenapa kita melihat seperti itu? Kenapa perusahaan direktur, presiden direktur saat saya kasih CV, dia nggak nanya ini orang kerja di mana. Dia cuma bilang, Bambang, orangnya gimana menurut kamu? Udah ngomongnya begitu. Saya bilang orangnya bisa diandalkan, Pak. Kita coba segala macam. Dia udah nggak nanya orangnya lulusan mana, kuliahnya di mana, udah nggak nanya, gitu. Karena Anda lulus kuliah aja, Anda sudah hebat, gitu. Nah, saya pernah bos saya cerita satu contoh. Kenapa saya kalau cari orang yang seperti itu, kata dia. Cerita ini teman-teman pasti udah tahu, pasti udah pada apa? Udah tahu lah umum. Ada satu presiden direktur, dia sudah waktunya pensiun. Dia harus cari penggantinya. Penggantinya itu adalah direktur-direktur di bawah dia. Dia kasih biji untuk kasih ke direktur-direktur di bawah dia, bilang, coba rawat, tumbuhkan. Beberapa bulan kemudian direktur-direktur yang dikasih itu pada berlomba-lomba dengan pot yang begitu indah dan bagusnya. Mengatakan bahwa saya berhasil. Tapi ada satu direktur datang dengan sedih. Pak, saya nggak bisa tumbuhkan, saya udah usaha segala macam. Tapi orang itu yang diterima menjadi presiden direktur. Kenapa? Karena ya memang dikasih biji mati. Yang lain itu membohong. Berarti lagi-lagi apa? Kecerdasan emosional Anda itu dibutuhkan. Integritas diri Anda itu dibutuhkan saat Anda sejak pertama kali masuk nge-apply kerja, itu yang kita lihat. Gitu. Itu penting. Nah, appearance. Attitude nanti saya bahas di interview ya. Saya next dulu. Nah, miris tapi ini kenyataannya. Bahwa teman-teman, CV teman-teman itu kita baca itu paling banter 2-3 menit sekali baca. Jadi highlight-lah, utamakan yang paling menonjol dari diri Anda. Jadi yang tadi saya bilang, kebanyakan berkata-kata sampai bawah, kita baru tahu kemampuan Anda, baru Anda tonjolkan di bawah. Sayang sekali, tonjolkanlah di depan. Nah, itu banyak contohnya kok, teman-teman. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah sampai baca 5 menit ke atas, berarti kita merasa ada chemistry dengan teman-teman. Gitu. Oke. Ini faktanya, teman-teman. Kenapa kita baca itu 2-3 menit? Ini faktanya. Lihat. Ini yang saya screenshot, dan saya masih punya email satu lagi, khusus orang-orang yang nge-apply lewat IG, lewat LinkedIn, itu ke recruitment.gbh@t1isu.com. Itu terakhir sebelum pulang tadi saya lihat, itu sekitar ada 600 email belum kita baca. Ditambah ini kita harus baca lagi. Kebayang nggak kalau teman-teman itu kirim CV itu nggak bagus, nggak eye-catching, repot. Nah, mungkin teman-teman bertanya pertanyaan berikutnya, ya Pak, gimana kita mau eye-catching? Orang cuma selembar kertas kita kirim ke Bapak. Banyak cara. Saat Anda nge-apply, sekarang saya kasih tahu teman-teman, saat Anda nge-apply teman-teman ke Jobstreet, teman-teman nge-apply ke Jobstreet. Saat kita buka Jobstreet misalnya nih, yang paling atas nih, paper mill maintenance technician, kita buka nih 1793 buka, semuanya tulisan. Kita nggak tahu siapa yang bagus saat itu. Semuanya tulisan. Mungkin teman-teman bilang, tega banget HRD nggak baca 1793, ini 1793 kita baca bisa berhari-hari, sementara banyak lowongan kosong yang harus kita baca. Nah, berarti kita harus apa? Kita eye-catching. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi eye-catching? Kirim nggak apa-apa ke Jobstreet. Saya selalu begitu. Saya kirim misalnya lewat Jobstreet, waktu itu saya nge-apply ke orang tua grup. Saya kirim lewat Jobstreet, terus saya buka orang tua grup, profil produknya, terus saya cari tahu siapa sih pimpinan HRD-nya. Tep, cari. Oh, dia main LinkedIn, dia main IG, jadi teman. Terus saya tiba-tiba kontak. Pagi Pak, saya Bambang, salam kenal. Saya
sempat nge-apply lewat Jobstreet, tapi sepertinya numpuk ya Pak. Boleh Pak, saya apply email ke tempat Bapak langsung. Kira-kira Bapak itu berpikir apa? Atau Anda yang gitu ke saya, kira-kira saya berpikir apa? Gila, ini orang usahanya luar biasa sampai kontak gua. Kemungkinan ditolak? Iya, tapi dia mau coba. Ya lebih baik begitu daripada saya gambling. Kira-kira begitu. Alhasil apa? Saya disuruh ketemu sama dia. Nah, itulah di mana Anda bisa mengubah yang tadi tidak terlihat menjadi terlihat. Gitu. Itu salah satu contoh, dan masih banyak cara-cara lain. Nah, ini faktanya. Tuh, lihat yang di paling bawah, teman-teman. Driver direksi, level driver aja pun familiar dengan namanya Jobstreet. Gitu. Kebayang, saingan Anda banyak. Gitu. Nah, ini contoh. Pusing kita bacanya, terlalu banyak. Itu tadi saya kasih contoh. Oke. Waktu, nah, yang kita perhatikan dari teman-teman itu adalah feedback, respon kembali ke kita. Saat kita telepon, untuk mengundang Anda, ya cara Anda ngomong, saya pernah telepon orang, aduh Pak, maaf, untuk yang di PT mana Pak, saya lupa. Kira-kira apa? Anda tidak pay attention. Gitu. Terus kalau udah interview, WhatsApp terus, Pak, gimana Pak hasil psikotes saya Pak, gimana Pak hasil interview? Sabar, tenang aja. Ikuti prosesnya. Gitu. Nah, ini saya skip. Nah, terkait komitmen. Saya sarankan teman-teman jika Anda teman-teman nge-apply ke satu perusahaan dan dipanggil misalnya jam 9 pagi, datanglah. Kalau saya sih selalu datang minimal itu setengah 9 udah nyampe. Tujuannya apa? Saya nggak lebih capek ketika saya datang tiba-tiba on time, terus amit-amit tiba-tiba saya langsung dipanggil saat itu untuk interview atau psikotes. Saya udah terengah-engah. Nah, itu teman-teman harus pikirkan itu. Itu satu. Kedua, itu kesempatan Anda berkenalan dengan sekitar lingkungan tempat Anda mau interview sama psikotes. Saya selalu, kalau datang lebih tepat, saya pasti keliling. Oh, perusahaan ini begini toh. Jangan pasif, keliling lihat. Pak, ini. Begitu interview itu jadi bahan saya ngobrol. Gitu kira-kira. Dan jujurlah. Jujur ini nanti saya kasih contoh juga ya. Jujurlah. Gitu. Terkait appearance, penampilan. Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Trendsetter, ya ini sama aja sih sebenarnya istilahnya. Jadilah orang yang diperhatikan. Gitu. Saya waktu itu pernah, ini saya bilang kan VIP akses kan. Saya waktu itu masuk ke ruangan psikotes, tim saya lagi bawain psikotes gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang pakai jaket agak ketat gitu. Jaket cowok, jaket agak ketat, terus dia pakai dasi. Rambutnya dia, ini saya sebutnya grooming. Grooming itu dia berpenampilan lebih dari biasanya gitu. Berusaha bertampil baik gitu. Itu tandanya apa? Impresi pertama kami sebagai HRD apa? Anda menghargai bahwa ini bukan main-main. Anda menunjukkan yang terbaik. Kira-kira itu yang tertampil. Saya langsung bilang sama tim saya, apapun hasil psikotes dia, panggil, ketemu sama saya bilang. Saya penasaran sama dia. Kita interview. Dan hasilnya ya diterima. Karena memang bagus. Nah, itulah yang dimaksud. Makanya, kalau teman-teman mungkin bilang, loh, kok gitu Pak? Berarti psikotes nggak guna dong. Teman-teman ceklah ke luar negeri. Tidak ada yang menggunakan psikotes. Semua interview. Bahkan waktu saya ke Sinarmas interview, ada satu orang Singapura ngobrol sama saya. Dia bilang, dia bingung. Dia bilang, how come? There is psikotes here. Dia bilang gitu kan. Hah? Nggak ada psikotes tempat kamu? Saya bilang gitu. Nggak pernah. Semua interview. Dia bilang gitu. Nah, impresi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita lakukan psikotes untuk memastikan bahwa Anda memang bagus gitu secara IQ. Oke. Next. Saya skip ini. Nah, teman-teman interview. Interview itu saat Anda
ketemu sama HRD atau siapapun, masuk ke dalam ruangan, tegang kan? Biasanya mungkin tegang lah, atau biasanya mungkin bingung gitu kan? Masuklah dengan rilekskan. Saran saya rileks. Tarik nafas, rileks saja. Apapun yang terjadi ya sudah. Kalau saya selalu begitu, apapun yang terjadi ya sudah. Tapi, makanya kan sebelumnya kalau CV Anda copy paste, tapi Anda tidak pernah baca CV Anda dengan baik, bacalah CV Anda dengan baik. Itu akan membantu Anda menjadi lebih pintar. Walaupun Anda sudah pintar, tapi Anda lebih pintar dari biasanya. Kenapa? Saya bilang, saya sangat tahu kalau HRD begitu panggil kita, ya ceritakan namanya siapa, usianya berapa, apa sih motivasi Anda ini itu. Dia tanya salah satu. Biasanya kalau kita nggak ini, kita jawabkan, nama saya Bambang, usia saya segini, saya begini, saya begitu, gitu. Dia tanya, saya jawab, dia tanya, saya jawab. Mau lebih pintar. Yang ada adalah kalau Anda baca CV Anda dengan baik, Anda langsung bilang, saya selalu bilang, oke, saya jelasin ya Pak, dari pertama saya bekerja sampai saya terakhir bekerja, saya ceritakan ya Pak ya. Oh, oke. Dia langsung tutup CV-nya. Ceritain. Kira-kira kalau Anda ngobrol sama teman, enak nggak kalau teman Anda itu lihatnya kertas? Kira-kira dia akan memperhatikan, misalnya Bu Siva lah ngobrol sama saya, gitu. Terus saya lihatnya kertas. Saya sambil, iya Bu Siva, iya, bagus, gitu. Kira-kira dia akan nyimak nggak? Saya akan nyimak nggak dengan baik omongannya Bu Siva? Ya, selintingan lah. Tapi, kalau saya ajak dia, Pak, lihat saya mau ngomong sama Bapak, saya ceritain semuanya. Sampai dia bilang, oh iya udah cerita, dia tutup CV-nya. Kira-kira seperti itu. Itu caranya untuk bisa ya sedikit lebih smart dari biasanya. Tapi didukung oleh apa, teman-teman? Body language, bahasa tubuh teman-teman. Kalau saya, ya maaf Bu Siva, kalau saya membawakannya, materi saya malam ini seperti tadi Bu Siva membawakan begitu, tak, kira-kira teman-teman bingung nggak? Aduh, harus ada dinamikanya. Gitu, harus ada dinamikanya. Begitupun badan kita. Badan kita itu menunjukkan bahwa kita itu jujur, bohong, atau kita itu angkuh, belagu atau enggak. Gitu. Teman-teman bisa nilai, saya ngomong ini sedang angkuh atau apa, atau memang sekedar cuma mau ngomong, mau tampil doang. Itu bisa kebaca bukan dari isi saya ngomong, tapi suara saya sama body language saya. Itu yang saya maksud. Your body language and your tone. Suara Anda. Karena gini, saat kita interview teman-teman, suara Anda bukan berarti marah-marah ya. Ya, sama saya gini. Enggak. Tapi suara Anda itu ya nada yang didengar dengan baik. Jujur saya katakan, sangat berat membawakan webinar secara online. Ketimbang saya seminar. Sangat berat. Satu, saya tidak bisa melihat teman-teman dengan seluruh semuanya dari 200 lebih partisipan. Terus saya posisinya itu biasanya kan saya bisa tepok orang, bisa diskusi gitu. Nah, apa yang membuat kita bisa hidup? Diskusi body language sama tone suara kita. Nah, makanya tadi saya bilang kan di awal saya bilang, apa yang Anda sampaikan terkadang itu tidak penting bagi kami. Karena Anda itu sudah pintar. Sekali lagi kita sudah ngecap sudah pintar. Gitu. Anda sudah pintar dari awalnya. Jadi kami sudah tidak perlu tanya lagi sebenarnya. Kalaupun kita tanya itu cuma basa-basi. Gitu. Ngomong kasarnya. Loh, IPK-nya segini. Wah, gimana makalahnya itu? Nggak perlu, karena kita percaya kalian pintar. Tapi Anda menyampaikan itu. Karena saat Anda bekerja nanti, Anda itu kita proyeksikan kalau Anda mau naik karir, gitu. Anda harus jago bicara, misalnya. Anda harus bisa ini itu. Ada potensi nggak ya bibit-bibit? Tapi Anda mungkin bertanya, Pak, bagaimana yang sampai nggak jago ngomong? Yang pendiam? Nggak masalah. Kenapa? Yang tadi saya bilang, ceritakanlah dengan apa adanya dan body language. Saya pernah nanya orang akuntansi, kalau nggak salah. Apa finance ya, antara dua itu ekonomi lah.
Dia bilang dia ngerti istilah ini. Saya kan nggak ngerti. Gitu. Oh, kamu ngerti ya? Oh, ya ngerti, Pak. Ini itu. Pede gitu. Oh, iya saya sering tuh gini. Terus saya balik lagi ke menit keberapa, saya tanya, saya lupa. Jelasin dong yang tadi. Aduh, yang mana ya Pak ya? Tidak jujur. Pak, bagaimana menghadapi pertanyaan yang saya nggak bisa jawab? Apakah saya merasa bodoh kalau saya nggak bisa jawab? Saya selalu ajarkan begini. Pak, maaf. Bu, maaf. Saya belum tahu istilah itu. Mungkin ini istilah baru ya. Atau Bu, maaf, saya nggak tahu. Tapi boleh tahu Bu, Pak, itu apa ya? Siapa tahu pengetahuan baru. Ya, at least jangan yang dangkal-dangkal, nggak tahu. Itu keterlaluan. Misalnya dari mata kuliah kalian, dangkal-dangkal nggak tahu. Itu keterlaluan. Gitu kira-kira. Nah, the way you communicate your profile, itu penting. Cara Anda menyampaikan profil. Makanya tadi saya bilang, cara menyampaikan itu penting. Nah, bagaimana kalau kita diinterview lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang? Fokus pada orang yang vokal di sana. Fokus pada orang yang kira-kira punya posisi penting di sana. Caranya gimana, Pak? Kita mana tahu, orang-orang baru ketemu, tinggal tanya, maaf Pak, Bu, Bapak bagian? Oh, yang memimpin ibu ini ya berarti ya? Kan boleh. Namanya juga kita di interview, kita mau nanya. Kira-kira begitu. Body language Anda menunjukkan antusias Anda. Nah, itu antusias, itu penting. Nah, yang tadi saya bilang, kalau Anda bisa kenal saya kan interviewer kalian gitu kira-kira. Kalau Anda bisa kenal saya dengan baik dari sejak awal Anda bisa kenal saya dengan baik, akan Anda bisa membangun suatu cerita yang enak. Oh, Bapak dulu, saya waktu interview sama bos saya yang tadi disebut Bu Siva, Pak Ronald Hartadi, dia tuh hobi lari. Jadi saya kalau ketemu dia, saya ngobrolnya lari. Saat interview saya bilang, oh Bapak hobi lari ya? Kira-kira begitu. Nah, itu membangun biar apa? Biar nggak tegang-tegang amat. Karena ujung-ujungnya kita sedang, tanda kutip, menjual diri kita untuk dipercaya. Nah, gini urutannya. Setelah interviewnya bagus, wah interviewnya bagus. Wah orangnya ini. Yang baru dilihat itu adalah, gimana psikotesnya? Ya jelek ya. Waduh, kira-kira bagus nggak ya? Dia, kenapa kita psikotes itu nomor kedua? Anda, yang tadi saya bilang sekali lagi, Anda lulus S1, masa gagal sih psikotes? Kalaupun gagal, biasa tuh banyak faktor, kecapean lah waktu datang atau apa. Kita sangat paham itu. Nah, apakah bisa dikembangkan? Kira-kira kita mikir seperti itu. Itu kira-kira. Nah ini pesan saja nih buat teman-teman. Kalau teman-teman sudah jalanin yang tadi, ya kalau suatu hari tidak diterima oleh perusahaan itu, jangan pernah berkecil hati. Yang penting Anda koreksi terus. Cara saya interview, salah nggak? Saya pernah interview di kantor lama saya, cowok. Saya lupa posisinya. Dia sampai bilang begini loh ke saya, Pak, saya sudah interview sekian banyak, tapi saya belum pernah diterima. Pak, boleh tahu nggak, Pak, saya gagalnya di mana? Terus saya sedihnya minta ampun pas dengar kayak gitu. Kenapa, teman-teman? Karena dia tidak tahu mengubah diri dia. Karena dia melakukan hal yang sama terus-menerus. Akhirnya saya ceritain ke dia. Ya, saya nggak tahu akhirnya dia diterima karena nasihat saya atau enggak. Saya cuma bilang, Anda itu tidak bisa menjual diri Anda dengan baik saat interview. Anda Anda menunggu ditanya. Nah, interview yang tadi saya bilang, kalau bisa jangan menunggu ditanya, ceritakanlah. Tapi bukan berarti Anda bawel gitu. Tapi ceritakanlah apa yang menurut Anda bagus untuk disampaikan. Salah, nggak apa-apa. Banyak ngomong, maaf, itu lebih bagus. Pak, maaf, saya boleh sampaikan ini, Pak. Pak, maaf, saya mau tanya. Ya, nggak apa-apa. Itu bagus. Gitu. Sampai di sini, Bu Siva, kita buka sesi pertanyaan atau kita lanjut? Boleh lanjut, Pak. Oh, lanjut ya. Oke. Nanti kita sharing pertanyaannya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini tadi kita sudah ngomongin CV, terus kita sudah ngomongin datang ke perusahaan itu, terus kita sudah ngomongin interview. Memang tidak banyak. Sebenarnya saya lebih sering tuh kalau seminar, karena saya bisa langsung tarik bangku, kasih contoh.
gitu. Nah, kayak gitu. Atau ambil CV teman-teman. Tadinya saya udah kepikiran Bu Siva, mau minta CV siapa gitu, kirim. Cuma kan nggak mungkin dipajang di sini, privasi. Kalau di seminar gitu, enak saya. Mana CV-nya, datang ke saya sini, saya lihat. Oh, ini yang kurang ini. Langsung dikomentarin. Langsung dikomentarin gitu. Ini nggak etis lah kalau saya seperti itu. Nah, ini kita sudah bahas tadi yang itu. Nah, teman-teman harus sadari dunia kita sudah berubah. Pertanyaannya, kamu siap nggak menghadapi itu, atau kamu nggak tahu kalau dunia kita udah berubah? Gitu. Ini permulaan yang mau saya sampaikan ketika Anda masuk ke perusahaan. Ya, teman-teman minimal pelajarilah. Ini saran saya. Ini di Google banyak. Gen Y, apa sih Gen Y, apa sih Gen Z, apa sih Gen X, apa sih Baby Boomer. Ini untuk membantu teman-teman saat Anda masuk ke dalam kerja, minimal Anda tahu. Misalnya contoh, bos saya itu usia berapa? Oh, usianya Baby Boomers, atau usianya Gen X misalnya. Ya kita pelajari karakternya, tipe-tipenya. Gitu. Nggak perlu namanya tes psikotes segala macam. Nah, itu untuk apa? Kita harus tahu. Dunia itu apa? Oh, karakter orang ini begini. Coba kita belajar beradaptasi mendekatinya dengan cara seperti dia. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi di sini saya cuma mau jelasin bukan itu. Tapi saya di sini mau jelasin adalah, teman-teman, era industri saat ini dikuasai oleh orang-orang dari Gen Y. Gen Y. 1980 sampai 1944. Sebentar lagi akan meledak adalah Gen Z. Which is itu anak saya. Gitu. Which is itu anak saya. 1995 plus. Anak 2015. Anak saya 2010, 2015. Which is mungkin bukan Gen Z kali. Udah lebih ekstrim. Anak sekarang, anak saya yang 5 tahun sudah bisa main imposter. Saya kaget. Sudah bisa main namanya Roblox. Saya main pegangnya nggak ngerti. Nah, teman-teman harus tahu. Pemimpin-pemimpin sekarang kebanyakan, orang-orang di industri sekarang kebanyakan di Gen Y. Bos-bosnya rata-rata Gen X, Baby Boomer. Di era nanti ke depan 2021 ke atas, kemungkinan besar Baby Boomer sudah sedikit sekali populasinya, Gen X yang akan lebih mendominasi. Gen Y. Saya kira kayaknya teman-teman ini ya pasti di area Gen Z, Gen Y. Teman-teman ini. Nah, berarti apa? Ada satu peluang. Anda bisa menguasai perusahaan. Bisa mengubah. Dulu kalau saya nyaranin seminar online seperti ini, kalau dulu rasanya diketawain sama bos saya. Tapi sekarang bos saya bilang harus, karena dia sudah dikuasai oleh orang-orang Gen X, Gen Y. Kira-kira begitu. Dunia sudah berubah. Nah, ini saya ada satu slide keputus, cuma nggak apa-apa. Gini, teman-teman tahu dong bendera Amerika. Ini saya kasih contoh satu negara, Amerika, benderanya. Jadi waktu itu saya kasih gambar tuh bendera Amerika. Terus di sebelahnya logo Facebook. Waktu saya kasih itu, orang-orang pada ketawa. Apa maksudnya, Pak? Dunia kita sudah berubah. Kira-kira saya bisa meruntuhkan Amerika nggak dengan Facebook? Rasanya geli gitu ya. Tapi kemungkinan besar saya bisa menjelek-jelekan Amerika dengan Facebook. Saya bisa bikin berita-berita jelek tentang Amerika dengan Facebook. Orang rakyatnya lebih banyak daripada Amerika. Sekarang digital itu mengalahkan yang namanya non-digital. Yang nyata bisa kalah sama yang nggak nyata, gitu kira-kira. Nah, terus saya tanya lagi teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa mengambil sisi ini, Anda teman-teman menolak, oh ya, aku begitu banget sih. Repot. Teman-teman tahu CNN? CNN atau ya udah saya ngomong CNN itu saluran TV di luar negeri dengan dikatakan berita paling terupdate. Enggak ada yang seupdate mereka. Terus saya sandingkan dengan Twitter. Teman-teman ada yang main Twitter? Saya sih nggak main. Nah, kira-kira saya lagi nyantai di padang gurun, di padang rumput, tiba-tiba ada pesawat UFO, ya ekstrim UFO jatuh depan saya. Saya tinggal ambil HP, saya foto, saya bilang, saya bersama UFO, cekrek. Terus saya upload di Twitter.
trending nggak berita saya. Sementara CNN dia punya satelit begitu mahal segala macam, dia kalau jalan berboyong-boyong itu satu mobil itu bisa isi 10 orang kali, ada kameramen, ada yang reporter, ada yang sopir, ada yang kenek. Kira-kira orang-orang itu digaji banyak kan? Untuk mendapatkan satu berita yang kira-kira beritanya sama kayak saya. Yang which is saya murah. Gratis. Sekarang, kalau Anda tidak inovatif, itu repot. Contoh seperti saya, kira-kira. Ini aja menurut saya lamban. Saya kalau tidak, saya waktu itu bilang, waduh, pandemi, tidak bisa seminar lagi, repot nih. Tapi nggak mau, saya harus ikutin. Harus belajar. Ini saya ngomong kayak gini berkali-kali depan laptop, transaksi apa, belajar. Mau nggak mau, kalau nggak saya ketinggalan zaman. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, terus YouTube versus Hollywood. Orang bilang kalau mau terkenal banget, ya orang luar negeri gitu, ya lu nggak bakal jatuh kalau lu Hollywood. Tapi ternyata ada orang YouTube bisa masuk ke Hollywood. Contoh, Justin Bieber. Itu yang saya tahu sih, soalnya saya nggak tahu juga yang lain. Kira-kira begitu. Nah, itu benar-benar nyata yang disebut oleh panitia BSI yang di posternya era disruptif. Itulah yang terjadi. Nah, teman-teman, sekarang saya mau masuk ke namanya apa yang kalian temukan saat Anda masuk ke dunia kerja. Teman-teman kalau sudah masuk dunia kerja itu lingkungan kerja, lingkungan baru, di mana Anda akan meluangkan banyak waktu lebih banyak daripada di rumah. Sudah dipastikan itu. Jadi kalau teman-teman merasa tidak nyaman, ya teman-teman harus adaptasi. Repot. Teman-teman bukan seperti sedang kuliah yang bisa masuk, bisa izin sama dosen. Ini kalau Anda izin sama bos, bisa-bisa besok-besok pekerjaan Anda udah menumpuk 2 atau 3 kali. Gitu. Ini aja tadi saya bilang kan, saya buru-buru nih pulang dari kantor, dan saya masih kerja lagi. Saya belum mandi. Dan saya bukannya apa, inilah kerasnya kalau kita benar-benar mau berkarir. Jadi jangan melembekkan diri Anda. Kalau Anda melembekkan diri Anda itu repot. Gitu. Nah, kemudian jadi Anda yang tadi saya bilang tempat kerja Anda itu seperti rumah. Orang mungkin bilang, "Ih, apaan sih Pak Bambang? Orang keluarga adalah istanaku." Iya memang benar, tapi Anda harus menciptakan suasana yang benar-benar membuat Anda tuh bisa bekerja lebih hebat. Nah, kayak saya ruangan kerja saya kasih ini, kasih itu. Mau nggak mau, saya harus membuat diri saya betah, mampu. Gitu. Karena apalagi zaman pandemi gini ya, teman-teman ya. Kalau milih-milih kerja rasanya repot sekali. Bisa bekerja udah syukur. Gitu. Jadi meningkatkan rasa syukur Anda dengan Anda menciptakan rumah yang baik untuk Anda. Nah, kemudian teman baru. Teman Anda itu bisa jadi kolega, bisa jadi musuh Anda. Nah, ini penting gitu. Kemudian pekerjaan itu diukur oleh dosen. Bukan waktu Anda kuliah oleh dosen, oleh guru lah gitu. Tapi kalau Anda bekerja, bahkan saya kasih tahu ekstrimnya. Bahkan mungkin bos Anda lulusannya di bawah Anda kali. Kadang-kadang saya dulu waktu lulusan baru, betapa idealisnya saya. Gila, bos gue cuma level ini, gue lulusan ini. Nah, fakta. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Oke. Target baru, lifestyle baru, sama beranikah Anda bermain. Nah, inilah kenapa saya suka ketemu. Di terakhir New Rules, banyak orang ngeluh. Aduh, saya gini-gini aja nih. Selama berapa tahun tidak bisa naik karir, kok temen gue naik terus, kok gue nggak naik, misalnya begitu ekstrimnya. Cari tahu apa yang salah. Kemungkinan besar 80% salahnya di Anda. Kok begitu, Pak? Ya, yang bisa mengubah diri ya cuma Anda. Bukan orang lain. Anda tidak berhak mengubah orang lain. Saya tidak bisa berhak mengubah Bu Siva. Saya tidak bisa berhak mengubah Bu Mari. Yang saya bisa ubah adalah saya mengubah sikap saya, bagaimana saya bisa beradaptasi kepada Bu Siva atau Bu Mari. Kira-kira begitu. Nah, tapi yang tadi saya bilang, jangan terlalu berlebihan, wajar.
Nah, ada 4 saran. Sebenarnya saya punya saran 10. Cuma saya punya 4 saran. Be proaktif. Proaktiflah ketika Anda masuk ke dalam kerja. Jangan reaktif. Reaktif itu gini loh. Saya ditampar, marah, langsung saya tampar balik orangnya. Itu reaktif. Kita tidak menggunakan logika berpikir kita lebih panjang. Kalau proaktif, kita akan menggunakan logika berpikir kita lebih panjang. Jadi kalau saya dikasih tugas sama bos saya atau siapapun, saya langsung mikir dulu. Kalau saya reaktif, saya akan bilang, apa-apaan sih? Kok dikasih kerja begini? Gini-gitu. Tapi kalau proaktif, akan mau bilang gini, saya tarik nafas dulu. Apa ya maksudnya ya? Pak, boleh tahu nggak Pak, kenapa saya dikasih gini? Lebih bagus kan komunikasinya? Tandanya apa? Belajar meredam ego kalian. Saran saya pertama, belajar meredam ego kalian. Bukan berarti Anda meredam itu Anda menjadi bodoh. Bukan. Tapi belajar rendah hati. Belajar melihat. Gitu. Nah, proaktif, bukan reaktif. Nah, kemudian sinergi. Anda mungkin merasa hebat dalam pekerjaan, tapi kalau Anda tidak bersinergi itu berarti misalnya saya dengan Bu Siva, saya berekanan. Jadi kan kalau kata orang kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kayak sapu lidi kan. Saya menyatu dengan Bu Siva, bekerja bersama-sama, biar apa? Biar hasilnya optimal. Nah, jangan pernah, tanda kutip, bekerja sendiri. Tapi pinjamlah kekuatan orang. Untuk bisa membantu Anda naik. Waktu saya 2011 pertama kalinya saya bekerja di satu perusahaan dengan dengan levelnya itu masih junior gitu. Terus saya tiba-tiba dipanggil bos saya 6 bulan review, terus saya diangkat tetap gitu 6 bulan itu. Terus saya kaget waktu lihat suratnya, saya bilang, Pak, ini benar Pak, gaji saya kok naik 2 kali lipat. 2 kali lipat teman-teman, dan ini fakta. Lah, bos saya cuma bilang gini, bos saya kan direktur, dia bilang gini, saya nggak kenal kerja kamu, tapi saya kenal orang-orang yang bekerja dengan kamu. Saya tanya mereka, kamu gimana? Nah, teman-teman, itulah maksud saya bersinergi. Jangan berharap Anda mendapat pujian dari bos Anda, tapi bekerjalah terbaik untuk membantu bos Anda, untuk membantu perusahaan. Nanti orang sekitar Anda akan melihat, akan mendukung. Waktu Anda dijatuhkan, misalnya Anda tidak dianggap bagus, orang-orang sekitar Anda akan bilang, enggak tuh, Bu Siva bagus kok, enggak tuh Bu Siva ini. Lama-lama penilaian kita akan mengarah ke yang positif. Gitu. Nah, itu kedua. Beda kan dengan menjilat atau berusaha cari muka. Saya tidak pernah. Saya lebih baik saya dibenci, tapi saya benar gitu. Find the expected. Carilah apa yang diekspektasikan. Jadi kalau bekerja itu jangan hanya bekerja gitu. Saya dikasih tugas, misalnya, Bambang, bikin project A gitu. Oh, ngerti gue. Saya bikin Pak ya, gitu. Bikin udah. Oh, bagus. Bos saya bilang gitu. Ya, oke, selesai. Tapi ternyata bos saya berekspektasi bahwa kayaknya bisa begini-begini, tapi dia udah cukup sih sebenarnya apa yang saya kerjakan. Nah, saya punya contoh waktu itu direktur Astra. Dia waktu itu bikin teman-teman, dia staf gudang gitu, lebih rendah daripada ya setara-setara OB lah kira-kira gitu. Yang lain pada bikin laporan mingguan itu dengan bahasa Indonesia. Dia tahu di kantor pusat itu semua laporan bikin pakai bahasa Inggris. Dia bikin laporan pakai bahasa Indonesia aja udah bener, nggak apa-apa, nggak ada salah. Nggak dihukum kok, bagus. Tepat waktu. Tapi dia belajar bahasa Inggris. Bayar, murah-murah gitulah. Dia bikin laporan bahasa Inggris, sampai bosnya, loh, kok lu bisa? Tiba-tiba di kantor pusat, yang semua bikin laporan bahasa Inggris itu, ada satu orang resign, keluar, tapi harus ada penggantinya cepat-cepat. Bosnya langsung bilang, gue punya kandidat. Find the expected. Apa yang diekspektasikan? Itu maksudnya. Belajar lebih lagi, jangan pernah merasa puas. Nah, itu yang terakhir.
Learning by doing. Bekerjalah, jangan, saya paling anti sih kalau dengar orang ngomong tuh bukan gimana ya, cuma aduh geli juga gitu. Dia bilang, ya saya di sini untuk belajar, Pak. Bekerja, belajar sambil bekerja sambil belajar gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. 4 hal itu, teman-teman. Minimal karakter itu bangun dari sejak sekarang, teman-teman. Tadi kan disampaikan di awal kan, semoga webinar ini bisa memberikan hal yang positif. Saya berusaha memberikan hal positif. Bu Siva, Bu Mari, panitia, semua berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman. Biar apa? Anda menjadi lulusan terbaik dan Anda memberikan hal positif kepada semuanya. Gitu. Kalau ada satu orang positif, menularkan satu orang positif, rasanya tuh happy sekali. Gitu. Itu yang saya lakukan saat saya bekerja. Itulah kenapa saya bisa, orang bilang bisa mudah naik karir. Karena kenapa? Ya saya menginfluence orang dengan cara positif. Capek kerja ya capek. Ngeluh. Tadi pikir saya bisa pulang cepat, ternyata ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, akhirnya saya buru-buru. Ngeluh ya ngeluh. Tapi apa? Teman-teman sadari. Nah, tadi kan balik ke interview. Body language and tone. Harusnya, kalau saya tidak jaga body language sama tone saya, repot. Begitu. Nah, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, Anda tidak bisa mengubah orang sekitar Anda, tapi Anda bisa mengubah diri Anda. Saya tidak, setiap kali saya interview, setiap kali saya bekerja sama teman bos saya tidak meminta bos saya, aduh bos ngerti gua dong. Aduh HRD ngerti gua dong. Enggak. Apa maunya dia? Kalau memang benar bisa aku ikutin, ya aku ikutin, aku belajar beradaptasi. Gitu. Tapi kalau tidak benar, ya jangan. Gitu. Saya kasih contoh ilustrasi. Kira-kira begini. Ada satu band dari luar negeri, band terkenal, misalnya apa? Band terkenal zaman sekarang apa? Saya tahunya Firehouse, ya Firehouse lah atau apapun lah. Datang ke Indonesia. Saya gitaris. Saya jago bermain gitar. Tapi saya pengen jadi band pembuka di Firehouse waktu datang ke Indonesia. Orang bilang rasanya bilang apa? Mimpi kali ya. Dia bilang begitu. Lu kenal dia aja enggak? Tapi saya bilang, semua itu mungkin teman-teman. Saya cari komunitas yang bisa membawa saya ke sini, bisa membawa saya ke sana. Saya ngamen ke komunitas satu yang kenal dengan Firehouse tapi jauh. Dia kenal dengan orang yang paling dekat dengan Firehouse. Dia ceritakan saya lagi. Dia kenal orang yang kenal Firehouse sampai akhirnya saya direkomendasikan kepada orang yang sangat dekat sama Firehouse. Sampai akhirnya suatu hari saya bisa manggung di atas panggung. Karena apa? Saya mengubah gaya saya untuk mengenalkan diri saya dengan baik kemana-mana. Nggak ada yang instan. Jadi itu butuh proses. Nah, itu yang Anda bisa kontrol. Slide terakhir. Good luck for the career. See you on top. Itu saja. Saya lebih senang interaksinya tanya jawab nih. Demikian Bu Siva dari saya, semoga celotehan-celotehan yang panjang ini tidak bikin bosan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Siva selaku moderator. Saya close ya. Oh, udah. Ya. Terima kasih Bapak Bambang Hermansyah atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Kita jadi mengetahui banyak hal tentang bagaimana kita dilirik oleh sebuah perusahaan. Ya, hadirin yang kami hormati, saya akan coba menyimpulkan pada materi hari ini bahwa langkah awal agar kita bisa berkarir di perusahaan, yang pertama kita harus membuat semenarik mungkin CV-nya ya, dengan cara eye-catching dan mengutamakan attitude. Serta kesimpulan yang kedua,
saat kita sudah diterima pada sebuah perusahaan di dunia kerja, kita harus proaktif, yaitu dengan cara rendah hati, dan juga harus bersinergi, yaitu dengan tidak bekerja sendiri. Baik, itu adalah kesimpulan yang saya simpulkan. Sekarang hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, di chat sudah banyak ya Pak yang bertanya kepada Bapak. Saya akan coba filter dulu. Ada 3 pertanyaan yang akan saya filter. Yang pertama dari Sinta Febriani. Sinta Febriani dari kampus UBSI Cimone bertanya kepada Bapak Bambang, bagaimana melatih public speaking yang baik dan benar? Dan bagaimana caranya berani bicara di depan umum seperti Bapak? Terima kasih Pak, katanya. Bapak mau ditampung atau langsung dijawab? Saya langsung jawab aja ya Bu ya. Oh, boleh Pak. Melatih public speaking yang baik dan benar. Dan bagaimana caranya berani bicara depan umum. Ya. Teman-teman sekarang itu lebih enak sih sebenarnya. Kenapa? Buka aja YouTube. Cari satu misalnya. Fokuslah sama 1 atau 2 orang yang memang dia tuh public speaker. Lihat benar-benar gaya bicara dia. Pertama adalah niru gaya bicaranya. Belajar, misalnya, kebanyakan cewek-cewek itu banyak yang suka tuh Mary Riana. Gue suka tuh Mary Riana. Ya ikutin aja coba. Belajar mirroring. Mirroring itu istilah psikologi, maksudnya dia ngomong apa, saya ngomong apa. Dia gerak apa, saya gerak apa. Belajar. Paling memungkinkan adalah belajar belajar mengikuti dulu. Nah, latihlah itu, rekamlah. Saya tuh Saya rekam video, saya bikin topik, saya ngomong depan kamera. Atau depan kaca. Ngomong. Latih. Oh, ini kayaknya terlalu tinggi nih. Lama-lama Anda biasa. Nah, kemudian lower. Jangan tegang. Percaya saja bahwa orang yang Anda ajak ngomong, ini saya ngomong ke 230 sekarang gitu, saya percaya semua baik. Jangan ada prasangka. Kalau saya punya prasangka, misalnya siapa di sini, saya sebut nama misalnya Putri Arvita gitu. Saya punya prasangka sama dia nggak bagus. Dia punya pikiran jelek ke saya, itu merusak semua gaya bicara saya. Jadi, percayalah, orang yang Anda ajak ngomong di depan itu adalah orang-orang yang menerima Anda dengan baik. Gitu. Itu tips simple saya sih. Kira-kira moga-moga menjawab. Karena itu butuh latihan. Latihanlah depan orang. Kalau punya pacar, latihanlah depan pacar. Jangan pacar deh. Pacar pasti bilang, oh bagus. Biar cepet kan udahan kan. Jangan. Latihlah kepada orang-orang yang senior atau orang yang saya suka gitu. Tiba-tiba saya datang ke bos saya dulu ya. Bu, saya sebelum presentasi Bu, saya ngomong sama Ibu dulu ya. Jangan malu. Gitu. Itulah kira-kira. Semoga menjawab. Jadi intinya latihan ya, Pak. Latihan, Bu. Oke. Ya, semoga bisa menjawab dari Sinta. Sorry, ya. satu lagi. Mungkin iya, Pak, silakan, Pak. Ikut aja lah kegiatan. Misalnya saya tuh suka ikut, misalnya dulu waktu ada orang yang mau bawain presentasi gitu, minimal saya datang, saya jadi pemegang laptopnya dulu. Nah, terus pelan-pelan saya jadi pembuka. Ya, perkenalkan seperti misalnya Bu Siva lah waktu perkenalan pertama kan, ini segala macam. Mulai terlatih kan? Nah, sekali lagi lama-lama, Bu, Pak, saya coba ngomong di depan ya gitu. Waktu itu saya coba melatih ice breaking. Nah, jadi nggak usah langsung harus ngomong gitu. Itu aja sih. Thank you. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Bapak. Karena cukup banyak. Dari Nadia Ananda. Dari kampus UBSI Kaliabang, Pak. Katanya bertanya, bagaimana menurut Bapak dengan lamaran yang menggunakan
bukan tulis tangan untuk apply lewat pos. Apakah lamaran tersebut berpengaruh dengan kemenarikan pelamar? Oh, dari sisi CV ya Pak berarti. Bukan tulis tangan, dia Tapi kirim apply. lewat pos. Sorry, saya kurang ngerti. Maksudnya bukan tulis tangan, tapi dia kirim lewat pos. Ya, Jadi lewat maksudnya pos mungkin dia ketikan kali ya Pak. ketikan, Mm. tapi dikirim lewat pos. Lewat pos tapi bukan tulis tangan. Berarti ketikan, perinan. Sekali lagi, itu usaha yang bagus. Karena kenapa? Selagi orang kebanyakan kirim lewat email, Anda kirim satu-satunya lewat pos kan. Ya moga-moga nyampe, nggak salah alamat. Nah, itu akan membuat kita minimal datang ke meja kita lihat loh. Nah, jadi kira-kira gimana atensinya? Bagus, nggak jelek gitu loh. Tapi lagi-lagi semenarik, sejago-jagonya teman-teman cari celah yang tadi lewat LinkedIn apa, tapi kalau CV Anda tidak dikemas dengan baik atau minimal interview Anda kurang memuaskan, ya akan sama juga sih sebenarnya. Tapi minimal, yang tadi saya bilang, minimal Anda dipanggil dulu kan, ketimbang yang mereka-mereka lewat jalur-jalur mainstream. Gitu kira-kira. Berarti itu lebih baik. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, dari Nurdiati Ardini dari kampus UBSI Bekasi Cut Mutia. Mohon maaf, saya ingin bertanya, bagaimana strategi singkat dalam mencapai karir Bapak saat ini agar Bapak bisa memotivasi saya sebagai mahasiswa yang sedang berproses mencapai karirnya? Terima kasih. Wah, berarti minta strateginya, Pak. Strategi Semoga singkat ya. Nurdiati itu bisa menjadi Bapak. Strategi singkat ya. Sebenarnya saya tidak bisa bilang strategi itu yang seperti itu singkat sih, karena memang tapi kita bisa lebih cepat. Jadi nggak ada yang singkat. Yang tadinya mungkin mau jadi manajer butuh 10 tahun, ya saya itu puji Tuhan saya bisa nyampe itu di 2,5 tahun udah langsung di manajer. Karena kenapa? Sekali lagi, lihat peluang yang tadi saya bilang, bersinergi, bertemanlah dengan orang-orang yang memang bisa mendukung Anda. Gitu. Bertemanlah dengan orang-orang yang berwawasan luas. Bertemanlah dengan orang-orang, jadi bukannya saya bilang pilih-pilih teman, bukan berarti teman-teman yang kayak gitu dijauhin, enggak. Tapi kalau untuk ngomongin karir, nah gini deh teman-teman. Tadi tanya kan, bagaimana? Temenan sama saya. Ibaratnya kalau saya satu kantor sama kamu, kalau kamu merasa, ini bagus nih Pak Bambang bisa nih, temenan sama saya. Lama-lama apa? Akan ketularan gaya saya kan? Akan ketularan kan gaya saya kerja. Nah, saya juga begitu dulu. Temenanlah sama orang-orang hebat. Biar apa? Ketularan gaya kerjanya. Gitu. Dia bisa koreksi saya loh. Kalau ke teman yang sejawat, satu gerbong, nah gini, bagaimana saya bisa lihat gerbong saya kebakaran kalau yang lihat itu orang yang sama-sama di gerbong saya? Gitu. Tapi kalau saya temenan sama orang yang di gerbong sebelah, dia tahu saya kebakaran, dia bisa kasih tahu saya, ayo ke gerbong saya. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau tanya, paling singkat, temenan sama orang hebat. Paling singkat, pelajari dia, cara kerja dia. Oh, lu kerjanya begini ya? Oh, makanya saya selalu bilang sama orang, sama tim saya bahkan, saya suka bilang, kalau Anda staff, berpikirlah bahwa Anda itu manajer. Kalau Anda manajer, berpikirlah bahwa Anda itu direktur. Loh, saya kan nggak digaji. Untuk direktur, saya nggak digaji manajer. Ya, at least ketika ada pilihan untuk jadi manajer, Anda duluan yang dipilih. Bukan orang yang sedang mau jadi manajer. Kira-kira begitu. Saya bisa naik karir jadi manajer karena saya termasuk hoki. Karena apa? Saya mengambil posisi, saya staff, saya mengambil pekerjaan bos saya. Sini, saya ambil. Gitu. Kerja saya 2 kali lebih capek. Cuma apa? Ya itu. Makanya kalau Anda mau karir lebih cepat, instan, bukan instan, singkat, siap nggak saya tanya, kerja 2 kali lebih capek dari biasanya. Kalau siap, saya aminkan pasti jadi. Amin. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya dan jawabannya sudah sangat baik.
Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak, karena mengingat waktu kita 15 menit lagi, jadi Wow. saya filter tidak, karena saking menariknya ya Pak, tidak berasa sudah 15 menit lagi. Oke, pertanyaan terakhir saya saring dari pertanyaan Madeline dari UBSI Bekasi, ingin bertanya bagaimana cara menyikapi sikap HRD yang tegas atau memiliki sifat yang sangat kita tidak sukai. Bisa kita bilang agar kita bisa betah di tempat kerja tersebut. Sedangkan di sisi lain, karena kita masih membutuhkan pekerjaan tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, Ini posisi lagi interview ya? Posisi sikap interview kan? Gitu kan? agar kita bisa betah di tempat kerja tersebut. Berarti udah masuk ya? Berarti sudah, Pak. Tapi HRD. Tapi HRD-nya rese gitu ya? Sisi, ya, karena dibilang satu sisi ceritanya Madeline masih membutuhkan pekerjaannya. Jadi dia tetap bertahan. Oh. Bagaimana cara menyikapinya, Pak? Oke. Ini menarik nih. Oke. Jadi serba salah ya. Ada 2 jawaban sih. Kalau saya jawab ya carilah kerjaan tempat lain. Udah. Gitu. Itu simpel. Tapi sebelum Anda mencari kerjaan tempat lain, Anda koreksi diri Anda. Kenapa Anda sampai bisa nggak cocok sama HRD itu? Kenapa sampai Anda merasa ada sifat yang nggak cocok sama orang itu? Gitu. Kenali dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah paham sehingga HRD itu menganggap Anda justru sebaliknya. Gue nggak suka sifat tuh orang. Ya, bisa kebalikan dia berpikir seperti itu juga, makanya dia seperti itu. Nah, kalau saya selalu melihat test the water, tes airnya, lihat dulu. Dia ke saya doang begitu, apakah semua? Kalau ke semua begitu, rasanya Anda tidak perlu bawa personal kok. Tidak perlu bawa personal diri. Belajar membiasakan. Gitu. Jika memang dia tidak pernah mengganggu kerjaan utama kamu, saya rasa jalankan saja gitu. Kan ada kan yang rese gitu, yang rese cari-cari celah gitu. Nah, itu kalau saya melihatnya begitu. Kalau satu HRD ini begitu doang ke saya, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, saran saya ngomonglah atau cari tahulah. Mungkin ngomong kan nggak enak ya, cari tahulah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda tanya saya ya kalau nggak betah ya udah resign aja. Cuma sudah benar belum Anda resign? Jangan-jangan Anda resign karena Anda belum tahu masalahnya di mana. Jadi takutnya nanti ketika Anda pindah kerja lagi, Anda mengulang kesalahan yang sama. Karena Anda belum selesai gitu. Jadi saya nggak bilang Anda salah gitu, tapi Anda harus cari tahu dulu gitu. Kenapa? Karakter apa? Kenapa membuat Anda nggak suka sama karakter itu? Gitu. Ya kira-kira begitu. Coba cari tahu. Itu sih kira-kira. Mungkin nggak memuaskan karena ini harus gali lebih dalam sih kalau seperti ini. Kalau ini biasa saya namanya coaching. Saya gali lebih dalam sampai ketemu akarnya kenapa. Ini nggak akan menjawab banget biasanya. Gitu. Thank you, Bu. Luar biasa. Sangat motivasi untuk kita semua ya Pak, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih berinti karir, yang masih banyak yang belajar. Oke, selanjutnya mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Maka kita masuk ke sesi berikutnya yaitu foto bersama. Ya, kami para hadirin mohon untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Berikan senyum terbaik. Oke. Ya, slide-nya cukup banyak. Ya. Ya, kita foto bersama. Ya, silakan di-on kameranya. Oke, saya aba-aba. Slide kita cukup banyak ya, Pak. Bentar. Ini peserta paling banyak nih yang saya pernah ikutin selama yang kemarin. Oh, luar biasa, Pak. Iya, salut saya. Alhamdulillah. Aba-aba ya, Bu Siva. Pertama, Pak. Bu Siva. Iya, Pak. Aba-aba ya. Iya. Ada 9 ya. Oke, tahan senyumnya. 1, 2, 3.
Oke, kita masuk ke slide kedua. Berikan senyumannya. 1, 2, 3. Oke, senyuman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. Kering ya. 1, 2, 3. Yang kelima. Waduh. 1, 2, 3. Keenam. 1, 2, 3. Yang ketujuh. 1, 2, 3. Yang kedelapan. 1, 2, 3. Ya, tetap yang senyum ya, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih yang sudah smile. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Bambang selaku narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih atas ilmunya, sharing-sharingnya, info dan trik dan triknya. Semoga para mahasiswa UBSI bisa sukses di dunia kerja dan bisa banyak diterima khususnya di PT TESA. Serta para peserta atas perhatian dan kerjasamanya yang sudah menyimak acara kita dari awal sampai akhir. Atas nama seluruh penyelenggara, kami memohon maaf segala kekurangan ataupun kata-kata kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih kasih banyak, Pak Pak. Ali, Bu Siva, dan semuanya Pak Eka. Terima kasih, Pak. Semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya semua. Ini jangan lupa diisi ya. Udah, Bu. Baik, Bu. Linknya di mana, Bu? Iya, di chat. Kita nggak ada salam-salaman. Oh iya. Di chat ya. Silakan. Ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi. Inilah cara yang besar, jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa, jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya.
WhatsAppan cek paket data nih yen nante tau tukone tenan elingo yen mantan tono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awak